Bersyukur kepadamu Tuhan, betapa Engkau baik dan setia bagi kami. Kuasa-Mu senantiasa menyertai kami hingga hari ini, Jumat 26 Februari 2021. Kami menikmati perjumpaan bersama-sama dengan saudara-saudara di dalam doa dan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan. Mari saudara kita bersyukur di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kehidupan anugerah-Mu, kekuatan, kesehatan baru yang Kau beri bagi kami. Sebelum kami melanjutkan hidup dalam aktivitas kami hari ini, sejenak kami mau menikmati perjumpaan dengan Tuhan lewat firman-Mu dan doa ini. Berkenanlah dengan kerinduan kami ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Hagar dan Ismail. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengar perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram mengampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku itu ke pangkuanmu." Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. "Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau." Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Inilah bagian firman Tuhan saudara yang diperkenankan bagi kita membaca, untuk kita renungkan dan pegang hari ini sebagai kekuatan hidup kita. Mau menyapa saya dan saudara dengan satu pokok perenungan, ceroboh. Ceroboh yaitu sikap yang gegabah atau tergesa-gesa, tidak cermat dalam mengambil sebuah keputusan tanpa berpikir panjang. Kira-kira keputusan ini tepat atau akan membawa masalah atau akan membuat penyesalan. Nah, hal ini mau kita kaitkan. Apa maksud Tuhan di balik firman ini yang berbicara bagi kita, Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 6. Dari sikap Abram, Sarah, dan Hagar. Tindakan Sarai yang memberikan Hagar kepada Abram sebagai istri pengganti merupakan tindakan yang lazim pada zaman mereka. Sudah menjadi budaya. Anak yang lahir akan diperhitungkan sebagai anak Sarai. Namun, tindakan Sarai dan Abram ini bukanlah tindakan iman. Dengan mengikuti kebiasaan waktu itu, mereka telah menunjukkan keraguannya akan janji Tuhan. Ketidaksabaran mereka, pilihan yang ditempuh untuk menyelesaikan apa yang dianggap Sarai sebuah masalah dalam dirinya, justru kemudian menimbulkan masalah-masalah baru yang cukup serius dalam rumah tangganya. Itu terjadi karena mereka secara serampangan sudah mendahului Allah. Mereka mencoba menggenapi janji Tuhan dengan upaya mereka sendiri. Mereka lebih memilih menjalani waktu mereka ketimbang menanti waktu Allah yang berbicara. Ini merupakan ujian besar dalam beriman, adalah dengan membiarkan Allah bekerja sesuai waktunya di dalam kehidupan.
dan menanti waktunya dengan iman, harapan, dan kasih. Dalam hal penting ini, Sarai dan Abram telah gagal. Kita dapat melihat ada 3 orang yang membuat problem serius di sini. Pertama, Sarai yang mencoba membereskan masalah dirinya dengan memberikan Hagar menjadi istri suaminya, yaitu Abram. Ayat 2 dan 3. Yang kedua, Abram yang menuruti rencana Sarai. Tetapi pada saat masalah lain muncul atau masalah baru, ia diam bahkan menolak menyelesaikan masalah itu. Ayat 6. Yang ketiga, Hagar yang melarikan diri dari masalah. Nah, berhadapan dengan situasi kacau buatan manusia yang tidak sabaran ini, Allah ternyata adalah Allah yang tetap menyatakan kuasanya untuk turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini bisa kita kaitkan dengan Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah setia pada janjinya. Allah menyadari kekurangan anak-anaknya dan tidak membiarkan masalah-masalah yang mereka hadapi ditanggung sendiri, bahkan beranak pinak sehingga membuat mereka kacau. Sarah dan Abraham pada akhirnya tetap akan mendapat anak mereka sendiri, seperti janji Tuhan. Dan Allah menyelesaikan masalah Hagar, meskipun Abram menolak memberi solusi. Nah, ternyata tidak ada masalah yang rumit bagi Tuhan jika kita membiarkan Tuhan yang berperkara, yang menolong segala problem atau kerinduan hidup kita. Bukankah kita ini adalah milik Tuhan? Bukankah Dia yang telah menyatakan janji kepada Abram? Tetapi karena tenggang waktu yang lama dalam penantian itu, mereka tergoda dengan sebuah kesempatan sehingga ada keraguan timbul pada saat itu. Lalu dengan cerobohnya Sarai menyodorkan atau menawarkan hambanya Hagar untuk menjadi penggantinya sejenak bagi suaminya. Lalu timbullah masalah, bukan menyelesaikan masalah yang sedang dipikirkan atau digumuli, tetapi menambah masalah baru, yaitu satu dengan yang lain. Sarah dan Hagar masing-masing memperebutkan atau berusaha mencari perhatian dari Abram, lalu saling menyikut hati. Kemudian Sarai melakukan satu wewenang yang membuat Hagar tersiksa, lalu lari. Inilah kekacauan keluarga itu. Tetapi Tuhan tidak melipat tangan melihat problem-problem kehidupan umatnya, anak-anaknya. Tuhan melihat dan menyelesaikan serta bekerja dan menjamin kondisi anak-anaknya yang selalu membuka waktu, membuka diri, membuka harapan kepada Dia. Karena itu saudara, satu pelajaran indah di balik kecerobohan yang kadang-kadang terjadi bagi kehidupan kita atau keluarga kita karena ketidaksabaran kita. Tetapi ketika kita sadari itu, mari kita kembali membuka hati dan menyerahkan kepada Tuhan segala keterbatasan kita itu. Kita mohon ampun, Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik bagi kita. Tidak ada satu problem yang tak mampu diselesaikan di dalam Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Allah yang Maha Tahu, Maha Kuasa, melampaui kekuatan manusia, kehebatan kita semua. Karena itu, teruslah bersandar kepada Tuhan. Percayalah, Dia akan bertindak tepat pada waktunya. Dan semua boleh selesai indah pada saatnya. Terpujilah Tuhan. Amin.
Terima kasih Tuhan atas kesempatan kami merenungkan firman-Mu. Berkenanlah, sehingga tidak ada yang sia-sia. Dan kami menyerahkan segala rencana kami hari ini, pekerjaan, karya, usaha, ke dalam tangan dan keputusan Tuhan. Engkau yang berperkara, dan semuanya akan baik. Karena Tuhan adalah sumber hidup, kebaikan, dan berkat, juga sumber kedamaian. Ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami, orang tua, sanak saudara, semuanya Tuhan. Hari ini ke dalam tangan-Mu, kami serahkan kehidupan mereka, rencana mereka, dan pergumulan-pergumulan mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan sakit penyakit, dalam segala situasi sakit mereka, baik karena kondisi pandemi COVID maupun karena penyakit-penyakit kronis lainnya. Tuhan menjadi dokter bagi mereka untuk menyembuhkan. Beri hati yang sabar untuk selalu percaya kepadamu, sehingga dalam pergumulan itu Tuhan berikan solusi. Ya Tuhan, kami teringat bagi mereka yang berduka. Hiburkan hati mereka, kuatkan dan topang mereka dalam duka itu. Mereka tetap berpengharapan. Kami berdoa untuk mereka yang berbahagia hari ini, karena hari ulang tahunnya, hari ulang tahun pernikahannya, momen yang penuh cerita bergembira dalam kehidupan mereka. Tuhanlah yang mereka muliakan dan bersyukur kepadamu. Kami berdoa untuk para kehidupan hamba-hambamu. Engkau berperkara bagi kami Tuhan dalam melanjutkan pelayanan di balik tantangan dan pergumulan kami bersama dengan keluarga kami, supaya tetap ada sukacita kami melanjutkan pelayanan itu. Kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami. Engkau memampukan mereka melakukan kepemimpinan yang mengarahkan bangsa, masyarakat, juga jemaat-Mu mengarah kepada kebaikan, kebenaran, dan kasih serta keadilan. Dan kami saling mendukung satu dengan yang lain, menjunjung tinggi kewajiban-kewajiban kami, termasuk dalam kehidupan persekutuan jemaat-Mu. Dengan sendirinya kami akan menikmati berbagai hak kami di dalam kehidupan bersesama. Ya Tuhan, kami teringat saudara-saudara kami yang bergumul karena bencana alam, baik karena gempa, banjir, angin puting beliung, dan berbagai persoalan Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kemulut mereka. Mereka sabar dalam menjalani pergumulan itu, dan mereka mendapatkan solusi dari Tuhan melalui kepekaan masing-masing kami semua, saling mempedulikan, melayani satu dengan yang lain bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan itu. Ya Tuhan, seluruh kehidupan kami hari ini kami bawa di dalam kasih sayang Tuhan yang berperkara, dan ampuni dosa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.